Aku mau mulai dengan sebuah cerita. Dulu, aku pernah duduk di kelas, lihat nilai ulangan dibagikan satu persatu. Teman sebelahku senyum, teman depan ketawa. Lah aku diam. Nilainya nggak jelek banget sih, tapi cukup buat bikin hati ngomong, kenapa sih aku nggak sepintar mereka? Dan mungkin kalau kamu lagi dengar ini, kamu pernah ada di posisi itu juga. Ngerasa kurang, ngerasa kalah, ngerasa atau orang lain kayaknya lebih encer. Hari itu aku pulang dan mikir, mungkin aku memang gak pintar, tapi ternyata aku salah besar. Dan mungkin kamu juga lagi salah menilai dirimu sendiri. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang satu hal penting. Cerdas itu banyak bentuknya, dan kamu pasti punya salah satunya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, aku sadar satu hal aneh. Temanku yang ranking 1 gak bisa presentasi, dia grogi banget. Temanku yang biasa aja nilainya, jago banget ngomong di depan kelas. Ada juga yang nilainya biasa, tapi edit videonya keren banget. Ada yang gak menonjol di kelas, tapi semua orang datang ke dia kalau lagi ada masalah. Di situ aku mikir, ini sebenarnya yang pintar siapa? Dan dari situlah aku kenal konsep kecerdasan itu tidak tunggal. Bayangin kecerdasan itu kayak skill di game. Karakter beda, skill beda. Ada yang otaknya jago angka, mereka cepat hitung, cepat analisis. Ini kecerdasan logika. Biasanya dipuji di sekolah, tapi bukan satu-satunya bentuk pintar. Ada yang jago ngomong dan nulis. Kalau disuruh jelasin, semua langsung paham. Kalau bikin caption, dalam banget. Ini kecerdasan bahasa, dan ini bukan bakat kecil. Ada yang hidupnya nada dan irama, belajar putar lagu, hafal lewat melodi. Ini kecerdasan musikal. Ada yang belajarnya harus gerak, suruh duduk diam, sengsara. Tapi praktik langsung bisa. Ini kecerdasan kinestetik. Atlet, penari, performer, banyak dari sini. Ada yang mikirnya pakai gambar, ngelihat desain langsung ngerti, punya sense visual kuat. Nah, ini kecerdasan visual. Ada yang jago manusia. Masuk ruangan langsung bisa baca suasana. Tempat curhat semua orang. Ini kecerdasan interpersonal. Calon pemimpin biasanya punya ini. Ada yang ngerti dirinya sendiri. Sadar emosi, sadar tujuan, gak gampang ikut arus. Ini kecerdasan intrapersonal. Ini bikin mental kuat. Ada yang nyambung sama alam. Peka lingkungan, suka makhluk hidup. Ini kecerdasan naturalis. Masalahnya, sekolah sering cuma mengukur sebagian kecil dari semua kecerdasan itu. Jadi, kalau kamu tidak bersinar di sistem itu, kamu mulai merasa redup. Padahal, lampunya beda, bukan cahayanya yang kurang. Banyak remaja hari ini insecure bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena membandingkan jenis kemampuan yang berbeda. Kayak nyuruh penyanyi lomba renang, terus bilang dia tidak berbakat. Kan gak adil. Aku mau kamu dengar ini pelan-pelan. Kalau kamu bukan ranking 1, bukan paling cepat paham, bukan paling menonjol di kelas, itu bukan bukti kamu gak pintar. Itu cuma bukti kamu belum dinilai di arena yang tepat. Potensi itu bukan selalu yang paling kelihatan. Kadang dia diam, tapi dalam. Dan seringnya muncul belakangan. Coba pikir sebentar. Hal apa yang bikin kamu lupa waktu? Apa yang orang sering bilang kamu bagus di situ? Kapan kamu merasa ini gue banget gitu loh? Nah, jawaban itu penting. Itu petunjuk kecerdasanmu. Ngerasa minder itu manusiawi. Aku juga pernah. Tapi jangan tinggal di sana. Karena insecure itu sering datang dari perbandingan, bukan kenyataan. Dan media sosial bikin perbandingan itu 24 jam. Ingat, orang upload keunggulan, jarang upload perjuangan. Kalau kamu dengar ini sambil merasa kecil, aku mau kamu tahu. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang berkembang di jalur yang mungkin beda. Tidak semua bunga mekar di waktu yang sama. Tidak semua pintar terlihat di rapor. Tapi semua potensi bisa tumbuh kalau kamu berhenti meremehkan diri sendiri. Hari ini jangan tanya, kenapa aku gak sepintar dia? Kamu harus tanya, aku pintar di mana dan kapan aku mulai mengembangkannya. Aku percaya kamu tidak biasa. Kamu hanya belum sepenuhnya sadar.
Terima kasih sudah mendengarkan. Dan kalau episode ini terasa kena, berarti kamu sedang bangun. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.